Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Rofifa Zakia. Oke teman-teman, pada kesempatan sebelumnya kita sudah mengapresiasi puisi yang bertemakan perempuan. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mengapresiasi puisi yang bertemakan tentang anak-anak. Puisi yang akan kita apresiasi adalah puisi Sebuah Kamar karya Chairil Anwar dan puisi Si Anak Hilang karya Sitor Situmorang. Oke, langsung saja kepada topik yang pertama, yakni puisi Sebuah Kamar karya Chairil Anwar. Sajak yang ditulis Chairil Anwar pada tahun 1946 ini menggambarkan ironi yang terjadi dalam sebuah keluarga yang mana mereka yang terdiri dari ayah, ibu, dan 5 orang anak haruslah tinggal di sebuah kamar petak berukuran 3 kali 4 meter. Nah, dalam bait pertama, baris pertama sampai ketiga menggambarkan bagaimana suasana kamar yang kecil yang bisa dilihat oleh orang luar melalui sebuah jendela yang memperlihatkan seisi kamarnya. Nah, kata bulan menyinari ke dalam dapat diartikan bahwa semua orang akan tahu isi kamar itu karena ukurannya yang kecil yang akan memperlihatkan seluruh isinya. Nah, pada baris keempat dan kelima menggambarkan keadaan kamar yang kecil dengan 5 orang anak itu sangatlah sulit. Selanjutnya kata nyawa diartikan sebagai hidup atau kehidupan di dalamnya. Kalau kita artikan bagaimana mungkin dalam situasi kamar yang kecil bisa beraktivitas dengan 5 orang anak. Selanjutnya dalam bait kedua ini tokoh akan menggambarkan kemiskinan di mana sang ibu tertidur dalam terseduh karena meratapi nasib mereka. Karena kata terseduh dalam baris pertama menggambarkan kesedihan yang teramat dalam. Nah, pada baris kedua terdapat kata yang kontradiksi di mana dalam kamar yang seharusnya ramai dengan banyak anak, tetapi sebaliknya kamar itu sepi seperti penjara, yang menggambarkan kesedihan di dalam kata penjara. Nah, pada baris ketiga dan keempat menggambarkan seorang bapak yang tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Nah, pada bait ketiga baris pertama, kata bunuh diri diartikan sebagai putus asa. Nah, kata dunia digambarkan kondisi penduduknya yang semakin padat dan jumlah penduduknya semakin bertambah, melambangkan kemiskinan yang terjadi. Pada baris kedua dan ketiga terdapat kata yang kontradiksi di mana tokoh aku meminta adik lagi kepada orang tuanya, di mana kondisi perekonomian mereka yang tidak memadai. Pada baris terakhir menggambarkan bagaimana kondisi kamar yang sempit tidak mungkin untuk menambah adiknya lagi. Masuk kepada puisi yang kedua, yaitu puisi Si Anak Hilang yang ditulis oleh Sitor Situmorang, yang mana di dalam puisi ini kita akan mendapatkan satu surprise yang dapat dilihat pada akhir bait, yang mana anak yang diceritakan dari awal telah pergi menghilang ternyata benar-benar hilang dan tak akan pernah kembali, meskipun dilukiskan betapa meriahnya pesta yang diadakan ibunya atas kepulangan anak tersebut. Namun pesta yang diadakan ibunya hanyalah merupakan semacam impian, lamunan atau angan-angan saja, tidak benar-benar terjadi, dan kerinduan pun tetap seperti semula adanya, membenam tanpa harus bisa dilampiaskan dengan pertemuan. Nah, penulis juga menduga kalau sebenarnya puisi Si Anak Hilang yang ditulis oleh penyair Sitor Situmorang ini berdasarkan pengalaman pribadinya, yang mana Sitor yang merupakan putra Indonesia ini ternyata telah menjadi anak dunia. Hidupnya yang sering malang melintang di dunia Eropa menjadikannya seakan-akan lupa untuk pulang ke tanah kelahirannya Indonesia dan kampung halamannya yang bersuku Batak itu. Nah, pada bait pertama dan kedua tersebut berisikan tentang pertemuan antara anak dan ibunya. Sedangkan pada bait ketiga berisikan tentang adanya konfrontasi yang terjadi antara anak dengan bapaknya yang terlihat tidak peduli dengan keadaan anaknya. Yang mana konfrontasi ini juga membedakan sikap ibu dari bapak. Yang mana ibu begitu peduli dan bersenang hati atas kedatangan anaknya. Nah, pada bait keempat dan keenam berisikan tentang keadaan pesta yang diadakan dan dihadiri oleh tetangga atau masyarakat sekitar. Yang mana disinilah anak itu dihadapkan pada masyarakat yang dulu pernah ditinggalkannya.
Nah, sedangkan pada bait kelima berisikan tentang reaksi anak terhadap keadaan masyarakat yang sudah tidak bisa lagi ia ingat, yang mana anak telah lupa tentang orang-orang yang ada di sekitarnya dan bertanya macam-macam padanya. Selanjutnya, pada bait ke-7 dan ke-8 berisikan tentang nihilisme komunikasi antara ibu dan anak. Dan yang terakhir, pada bait ke-9 berisikan tentang kesimpulan bahwa ternyata semula hal tentang pertemuan dan jamuan pesta atas kedatangan anak tersebut hanyalah angan-angan atau impian saja yang terjadi karena kerinduan ibu kepada anaknya yang sangat luar biasa. Nah, dari segi makna, puisi tersebut bisa saja dianggap mengemban makna yang cukup didaktis, yang mana mendidik atau menasehati, bahwa apa yang disebutkan dengan hilang itu pasti sudah tidak bisa teraih, yang mana disarankan untuk tidak usah dirindukan datangnya lagi, dan orang yang kehilangan diharapkan bisa belajar rela pada sesuatu yang telah hilang. Nah, sekian pembahasan kita mengenai puisi tentang anak-anak. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.